Nama saya Vincent Lee. Sekarang saya akan mempresentasikan Studio Riset Arsitektur 2 UTS. Persepsi yaitu pengalaman sensoris yang bermakna yang dihasilkan setelah otak menggabungkan dan berorganisasikan ratusan sensasi. Perceptual organization terbagi menjadi dua, yaitu pertama hukum kedekatan proximity dan yang kedua hukum kesamaan similarity. Persepsi tentang kedalaman ruang. Perbedaan melihat antara kucing dan manusia. Indera penglihatan. Kemampuan indera penglihatan untuk mengindra ruang itu kejelasan yang relatif. Indera peraba. Dalam ruang kelas biasanya terdapat guru yang sedang mengajar dengan memegang spidol, sedangkan murid memakai indera menyentuh seperti buku dan pensil dan lain-lain. Indera peraba. Sedangkan kita kalau berada di tempat alam atau seperti hutan, biasanya kita dapat merasakan dan memegang tekstur batu itu kasar atau halus. Kesimpulan persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Contoh preseden sekolah dengan masalah indera. Di sini kita bisa lihat ada peta Makoko Floating School, sekolah yang berdiri di atas permukaan air laut, berdiri di tengah perairan Laguna. Eksterior ruangan terdiri dari atap lantai pertama dan yang kedua. Ada juga ventilasi udara yang natural, ruang kelas di lantai 2, ruang hijau terbuka di lantai 1. Konsep diagram di sini kita bisa lihat memakai Makoko teknologi dan juga perairan terapung. Jadi solusi yang baru. Interior dalam ruangan dari lantai 1 dan ruang terbuka dan juga atap. Penyebab hujan deras dari sekolah terapung Makoko karena efek rumah kaca, maka timbullah pemanasan global yang dapat mengakibatkan banjir dan bangunan tersebut hancur. Pulang dari sekolah terapung Makoko, dalam hal ini salah satu yang dapat membantu mengurangi dampak negatif dari pemanasan global, naiknya permukaan air laut yang terbiasa dari komunitas seperti sekolah terapung Makoko tanpa harus khawatir naiknya permukaan air laut. Manfaat berbagi masyarakat. Sekolah pada umumnya dengan pembelajaran teacher center. Di sini ada sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Center, yaitu tempat tinggal saya. Sekolah ini menggunakan kemampuan kognitif dan sekolah ini menggunakan teacher center. Di sini kita bisa lihat ada perbedaan antara teacher center dan student center. Teacher center di mana guru dipantang sebagai fasilitator pembelajaran, bukan sebagai ahli. Sedangkan student center fokus pada pelajaran mandiri dan siswa yang mandiri. Teacher center yang digunakan pada saat saya duduk di bangku SD sampai SMA. Teacher center yang dilakukan di sekolah saya dengan ceramah, lecture, memberikan catatan, dan ada juga bersifat ujian. Kelebihan dan kekurangan teacher center. Kelebihan teacher center yaitu sejumlah besar informasi dapat diinformasikan. Yang kedua, pengajar mengendalikan sepenuhnya organisasi, bahan ajar, dan irama pembelajaran. Sedangkan ada kekurangan teacher center, yaitu pertama, pengajar mengendalikan pengetahuan sepenuhnya, tidak ada partisipasi dari pembelajar. Yang kedua, terjadi komunikasi satu arah, tidak merangsang mahasiswa untuk mengungkapkan pendapat. Kesimpulan dari teacher center yaitu, menurut saya teacher center ini membuat siswa menjadi pasif karena hanya mendengarkan guru yang berbicara di depan kelas. Pembelajaran anak menurut Edgar Dale. Edgar Dale menyatakan matematika itu sebagai ular tangga dan juga angka Romawi dan juga sempoa. Dan Edgar Dale menyatakan ada kerucut pengalaman dan ada quote-nya. Quote dari Edgar Dale itu yaitu, "If the senses are most effective for children by its visual learning." Penelitian persepsi. Di sini saya meneliti tentang penglihatan dan peraba. Indera penglihatan contohnya yaitu masalah bagaimana cara untuk menciptakan visuasi permainan warna. Indera peraba yaitu masalah yang terdapat pada bagaimana cara untuk meraba tekstur warna seperti meraba dinding, karena sekarang tidak boleh memegang barang dengan sembarangan. Kesimpulan indera dalam pendidikan. Di sekolah dengan tidak mempunyai kombinasi sepersepsi seperti indera penglihatan dan peraba yang maksimal seperti sekarang ini, karena ada virus dan sekolah ditutup. Hal ini membuat para siswa harus belajar dengan sendirinya
di dalam rumah, tidak ada pembimbing, akan membuat pembelajaran sedikit terhambat karena sekolah dengan hadirnya kedua indera tersebut akan membuat siswa lebih mengerti secara maksimal apa arti sekolah. Masalah indera dan edukasi. Ketika sekolah kembali dibuka dan penggunaan ruang terbatasi karena ada COVID, anak sudah terlalu lama belajar di dalam rumah. Bagaimana nanti sekolah dapat mewadahi pengalaman ruang luar, sama halnya berada di indoor. Kemudian saya mengambil indera penglihatan dan peraba karena indera peraba saat ini sekarang sangat berbahaya dan tidak boleh sembarang menyentuh, dan indera penglihatan dapat merusak mata jika terus-menerus melihat dalam layar komputer karena mempunyai efek gelombang radiasi. Ide dan gagasan penglihatan dan peraba. Satu, yaitu membuat sesuatu seperti special dinding supaya orang lain tidak dekat dengan orang lain. Yang kedua, membuat suhu udara dingin dapat menyebabkan anak-anak menjadi ngantuk. Jika membuat tekanan udara dari luar dapat menyebabkan suhu udara panas jika memakai rumah kaca dan dapat menyebabkan pemanasan global. Ketiga, cara membuat ruangan itu menjadi semangat belajar dengan menggunakan permainan seperti apa membuat ruangan menjadi kolam renang. Membuat ruangan seperti terdapat kaca atau gelas. Contoh sketsa yang saya ilustrasikan dalam indera penglihatan. Saya menggambarkan sebuah tempat yang dimana Lion King Simba itu berada. Kita lihat dari segi visual. Saya mengambil Lion King ini dikarenakan tempat ini terbuka dan lebih bersatu dengan alam. Tauge yang menjadi indera peraba ketika dengan tumbuh-tumbuhan. Saya menggambarkan sebuah singa dengan beberapa tauge yang dimana kalau dibalikkan membentuk daunan, elemen air dan ayunan. Di sini saya menambahkan elemen air dan ayunan. Apakah nanti sekolah dibuka nanti akan membangun kolam renang untuk dijadikan sebagai permainan terhadap anak-anak? Apakah nanti sekolah dibuka akan dijadikan sebagai tempat ayunan? Gambarkan air terjun, dan saya menggambar tempat seperti hutan yang dihuni oleh Tarzan sedang melakukan aksi dari ayunan ke ayunan pohon. Hewan yang dijadikan sebagai relaksasi ketika berada seperti di kebun binatang. Saya menggunakan elemen gelombang air. Saya menggambar ini karena saya ingin membuat sekolah menjadi kolam renang yang dimana terdapat tekstur air supaya lebih dapat dirasakan sama seperti di wilayah laut ataupun seperti di pantai. Kesimpulan dari indera visualisasi dan juga tekstur peraba yang telah saya gambarkan, yaitu di sini kita bisa lihat ada contohnya seperti di China yang mempunyai hewan-hewan dijadikan sebagai relaksasi para karyawan. Perusahaan tersebut membuat video tentang kehidupan sehari-hari 2 by 1. Klip tersebut dapat mendapatkan ketenaran hewan di media sosial Tiongkok. Sekianlah dari presentasi saya, Vincent Lee, dan terima kasih.